أسأل عليك الليل وينك يا غايب، شوقي يحرق قلبي والحزن مصايب، كل نجمة تسأل عنك وكل دمعة يصرخ، وينك حبيبي روحي عليك تشتاق وترف. Untuk selanjutnya masih ada tadi 10 ya, berarti 9 lagi nih, 9 orang lagi. Kita sampai jam 3 kayaknya, bener nggak? Sudah ada tulisan ya, ya nggak bahasa udah gitu. Kita udah sampai jam tanggal 12, nah kita foto bareng di sana. Nanti ada di IG ya, lihat IG-nya, IG KUA Kecamatan Babakan, ada foto Ahmad Teten di situ ya. Di like jangan lupa. Terima kasih. Untuk selanjutnya kepada Al-Mukarram Al Ustaz Jalaluddin, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih lagi, mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ya saya keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa ala syukrana wa nabiyyi wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyana Muhammadin abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Terima kasih sudah binanya. Nanti tepuk sakinah ya. Nanti diajarin untuk jalan. Tahu kan? Yang ini tuh. Pertama-tama yang kami hormati kepala KUA Kecamatan Babakan Madang beserta staf dan jajarannya, juga yang menghormati para guru, pengguru Kecamatan Babakan Madang, juga para calon pengantin dan alhamdulillah yang pada kesempatan ini kelihatan semua pada sehat-sehat ya. Alhamdulillah dikasih sehat oleh Allah. Kita dikasih sehat oleh Allah bukan karena kehendak kita, bukan karena hasil usaha kita. Hakikatnya adalah kesehat-sehatnya kita ini adalah bukan dari Allah. Sedikit orang memelihara kesehatan yang ketat, memelihara kesehatannya, tapi tetap dia punya penyakit. Artinya di situ hakikatnya penyakit itu adalah sakit itu adalah dari Allah. Karena sekarang ini kita diberikan sehat, hakikatnya dari Allah. Kita ya para calon pengantin yang alhamdulillah hadir di aula ini dalam rangka mengikuti kegiatan bimbingan pranikah dan keluarga. Sebelum nikah dan berkeluarga perlu yang namanya menimba ilmu dan pengalaman dari orang yang sudah melaksanakan atau dari teori-teori ilmu keilmuan, baik secara fikih, secara praktek kehidupan, dan aturan-aturan negara. Jadi nikah itu nanti kedepannya berapa lagi? Paling cepat berapa hari lagi nih? Ada yang 1 hari? Ada yang 2 hari? 10 hari? Hah? 10 hari. Paling cepat 10 hari berarti ya?
yang sebentar lagi 10 hari lagi atau lebih akan melangsungkan pernikahan, di mana ketika kita untuk menuju ya, ketika kita ingin menuju ke suatu tempat, ingin menuju suatu situasi yang kita inginkan, yang kita tuju, maka tentunya kita perlu yang namanya persiapan. Kita ingin berangkat ke mana, misalkan ke Jakarta lah dari sini. Kalau kita nggak tahu jalannya, sampai nggak akan sampai. Kalau kita nggak tahu caranya untuk menuju Jakarta, nggak akan sampai. Atau kita menuju misalkan Surabaya, kalau kita nggak tahu ilmunya, nggak tahu pengalaman, nggak punya pengetahuan apa-apa, nggak nanya-nanya, maka kita tidak akan sampai. Terlebih masalah pernikahan yang akan dijalani seumur hidup, tentunya ini perlu bekal yang banyak, sebanyak-banyaknya. Tapi dalam kesempatan ini, dalam hari ini, tidak mungkin bisa diambil secara keseluruhan. Paling hanya poin-poinnya saja. Selanjutnya jalankan dan cari sendiri. Kasih poin-poin konsep saja untuk bisa menyempurnakan pernikahan dan keluarga nanti secara sah, secara hukum syar'i, sah secara hukum Islam, sah juga menurut aturan negara. Tak lupa selanjutnya adalah salawat salam semoga tercurah pada di dalam yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para calon pengantin yang berbahagia, apa itu nikah? Nikah tadi dikatakan yang akan dilaksanakan nanti adalah menggunakan atau berpedoman kepada undang-undang syariat agama Islam dan berpedoman kepada undang-undang negara. Di antaranya undang-undang negara nomor 4 tahun 2019 mengatur tentang usia pernikahan dan banyak lagi yang lainnya ya. Nah di sini usia pernikahan sudah cukup semuanya? Cukup ya? Berapa? Maksimal boleh nikah itu adalah usia satu lewat 19 tahun. 19 tahun yaitu adalah negara untuk saat ini ya. Tahun-tahun sebelumnya, aturan-aturan sebelumnya itu boleh usia-usia 16 tahun boleh ya, atau aturan-aturan sebelumnya. Perubahan saat ini adalah yang dibolehkan adalah usia 19 tahun ya. Jadi kalau saat ini usianya masih belum 19 tahun berarti sekarang kurang lagi. Cukup semua? Cukup. Alhamdulillah. Ya, cukup. Berarti lanjut ya. Lanjut berarti ada masalah ya. Kalau masalah sih ya. Kemudian yang kedua adalah kita berpedoman kepada syariat agama. Pernikahan itu adalah ibadah. Segala sesuatu yang dilakukannya harus sesuai dengan aturan ibadah. Kita mau sholat, tapi kita nggak tahu aturan-aturan sholat kayak gimana. Sah nggak sholatnya? Itu pernikahan. Sholat ada yang namanya syarat, ada yang namanya rukun. Ada syarat sah sholat, ada rukun sholat. Apa syarat sah sholat? Jadi antaranya adalah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil menghilangkannya dengan cara berwudu. Hadas besar menghilangkannya dengan cara mandi. Mandi apa? Ini kembang. Mandi jun atau disebut dengan mandi besar. Beda antara mandi biasa dengan mandi junub itu beda. Ada aturan-aturan tersendiri. Nah di sini ada sini. Di sini hanya ada bacaannya saja. Bacaan atau niat sebelum mandi jun. Ya kali ini nanti nih. Ya seharusnya udah hafal dari sebelumnya, dari mulai balik. Ya
baik laki-laki ataupun perempuan, yang masing-masing memiliki ciri-ciri khusus untuk menentukan dia balik atau belum. Ya, yang nawaitu rofa hadasil akbar hanya membaca Allah. Ya, nah ini doa sebelum mandi junub. Mandi junub itu kan habis menstruasi, habis melahirkan lagi doa sperma dan sebagainya ya. Itu adalah atau hubungan suami istri ya, itu harus ada yang namanya mandi junub. So, tadi syarat sah salat adalah tadi harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Kemudian ada syarat, ada rukun. Begitu juga nikah juga ada yang namanya syarat, ada yang namanya rukun atau pelaksanaan nikah. Kalau mengabaikan syarat atau rukunnya biasa. Apa itu syarat pernikahan? Satu, harus dalam keadaan agama Islam. Apa Islam cukup tercatat tertulis di KTP saja? Saya Islam, lihat aja KTP-nya, oh dia Islam. Tapi dia nggak melaksanakan sholat, nggak melaksanakan zakat, nggak puasa, melakukan satu hal yang dilarang Allah. Apakah itu yang disebut dengan Islam? Kemudian melakukan pernikahan, sempurna nggak nikahnya? Ibarat tadi sholat tapi dia nggak wudhu, wudhu sholat aja. Tiba-tiba dia masuk masjid sholat aja, nggak pakai wudhu, sang sholatnya. Pernikahan juga begitu. Yang sholatnya masih bolong-bolong, oh bolong-bolong. Sholat berapa waktu? 5 waktu. Yang bolong-bolong itu artinya Johor sholat, asar enggak, maghrib sholat, isya itu namanya bolong. Untuk mulai saat ini karena berkomitmen untuk menikah, lengkapi ya, lengkapi dan mohon taubat pada Allah. Yang apa perkara yang wajib yang sering ditinggalkan oleh kita, oleh kalian semuanya, itu mau minta taubat kepada Allah ya. Kalau bisa di pondok salat yang dulu yang ingat kita tinggal, kita kodoin sekalian, minta ampun pada Allah. Karena ya ada unsur sengaja, ada unsur ya banyak mungkin sengaja ya, baik segen atau orang lain yang lainnya lah ya. Tuh, itu mulai saat ini atau sholatnya masih belum lancar bacaannya, belajar lagi. Kemudian wudhunya juga belajar lagi. Kalau belum bisa wudhu, tata cara wudhunya yang bagus kayak gimana, sempurna yang wudhu itu bagaimana, supaya sholat itu betul-betul diterima. Karena kedepannya itu kita ini ya, ini calon bapak, ini calon ibu, calon bapak, calon emak, calon aki, calon pemilih akan menjadi pemimpin. Siapa nih? Laki-laki akan memimpin kepada dua istri dan anak. Nanti kita akan dicontoh oleh anak kita. Yang buruknya pun ketika terlihat oleh anak akan ditiru, dan keburukan itu akan kembali kepada orang tua. Dari mulai sekarang bentuk diri kita supaya nanti ke depannya bisa membentuk anak menjadi anak yang soleh oleh Allah. Kalau tidak bentuk kita yang nggak dibentuk, nanti untuk membentuk anaknya susah. Boro-boro bisa kita membentuk anak sendiri aja tidak terbentuk, kita nggak taat sama Allah. Sholatnya jarang, ngajinya juga jarang, kalau nggak sama sekali. Ya, baca Al-Qurannya kalau memang masih belum lancar, belajar lagi, temui guru yang pernah kita ajarin kita, atau hadis di majelis taklim, kita ambil ilmu-ilmunya, kita serap ilmu-ilmunya supaya bisa diamalkan oleh kita dalam berbuat. Ya, karena terutama laki-laki ya, laki-laki adalah pemimpin, bertanggung jawab kepada semuanya, kepada istri ya, anak,
anak, istri atau anak melakukan sesuatu yang dilarang Allah, maka suami lah yang akan bertanggung jawab. Tapi kalau suami melakukan sesuatu yang dilarang Allah, istri tidak bertanggung jawab, karena istri mah yang paling bertanggung jawab adalah suami. Itu masuk kosong sholat. Jadi juga ya yang perempuan ya, bacaan sholatnya, gerakan-gerakan sholatnya yang bagus kayak gimana, bacaan Al-Qur'annya, kalau masih belum lancar karena kedepannya kita akan menjadi orang yang ditiru oleh anak. Ya, tentunya kita punya cita-cita jauh ke depannya dalam pernikahan itu nanti, ingin memiliki keluarga yang sakinah mawaddah, keluarga tentang keluarga yang penuh kasih sayang, keluarga yang punya anak soleh soleha. Karena anak soleh soleha itu adalah satu dambaan seluruh orang, seluruh manusia, seluruh masyarakat bangsa dan negara. Ya, karena anak soleh itu akan menguntungkan baik keluarganya, masyarakat, bangsa dan negara. Beda lagi dengan sebaliknya, ketika anak itu terbentuk soleh-soleha, dia akan menjadi anak yang bermasalah, baik bermasalah dengan keluarganya ataupun di masyarakat. Ya, ketika anak itu bermasalah di masyarakat, itu pasti yang ketemuan, yang bertanggung jawab adalah orang mana kerjaan lagi bangkrut, punya uang pastinya, anak bermasalah dengan masyarakat, bermasalah dengan polisi. Alhamdulillah, men. Kita bayangkan ke situ. Ya. Artinya kita bayangkan yang pahitnya seperti itu. Jadi untuk memacu kita supaya siap-siap untuk bisa membentuk diri kita mengapa banyak taat kepada Allah. Yang ngajinya yang rajinnya. Sekali di rumah banyak ibu-ibu, nenek-nenek gabung kamu. Jangan merasa gengsi, saya masih muda, masih cantik, kok saya gabung sama adik ini. Jangan gengsi. Yang penting kita hadir di situ dapat ilmu, syukur-syukur bisa diamalkan hari ataupun untuk bekal kita. Siap nih ngaji, siap? Ya siap ya. Laki-laki juga gabung, bapak nih, sama laki-laki, kamu jangan gengsi. Yang penting kita hadir di situ dapat ilmu, catat sama kita. Atau privat sekalian, gurunya supaya kita bisa sholatnya bagus, bacaan Al-Qur'annya bagus, supaya nanti ke depannya bisa mengajarkan diri, bisa membentuk anak, bisa mengarahkan anak. Karena pendidikan yang pertama yang bagus itu adalah keluar. Yang paham dan mengetahui karakter anak itu sendiri. Itu tadi syarat yang paling adalah harus beragama kemudian yang kedua adalah balik, syarat baru syaratnya. Ini kira-kira udah balik semua belum nih? Ini balik semua dah? Benar? Saya belum yakin ini balik semuanya nih. Syarat nikah itu diantaranya adalah balik. Untuk menentukan balik dan tidaknya apa? Diulangin tadi. Untuk menentukan baliknya bagi laki-laki adalah keluar sperma atau bebas asal dari laki-laki. Kemudian bagi perempuan menstruasi, ya, menstruasi kan sudah dibahas, bahas menstruasi. Ya, bagi laki-laki tadi keluar sperma, ya, itu menandakan bahwa kita itu sudah masuk usia balik. Apa sih konsekuensi dari balik? Balik itu adalah tadi batasan orang yang sudah wajib melaksanakan hukum Allah, terkena hukum Allah atau yang disebut dengan mukal. Tahu dengan dikasih bahan mukallaf, bukan mualaf, beda dengan mualaf. Mukallaf, kalau mualaf orang yang baru masuk setelah mualaf. Mukallaf, istilah mukallaf itu ada di pengajian ini kayak gitu. Mukallaf itu adalah hukum penentu orang yang sudah wajib melaksanakan hukum-hukum Allah. Apa hukum Allah?
wajib, haram, bagi sunnah, mubah, makruh. Itu nama hukum haud. Orang yang sudah mukallaf, orang yang sudah balik tadi wajib melaksanakan hukum haud. Yang wajibnya harus dilaksanakan. Apa yang wajibnya? Sholat, zakat, puasa, bagi, zakat, bagi, dan wajib-wajib yang lainnya di luar hukum Islam. Menghormati orang tua wajib. Itu di luar, itu namanya cap. Loh. Itu wajib hukumnya. Ketika dia tinggalkan, maka hukumnya adalah berdosa. Yang dilarang oleh Allah, wajib meninggalkan sesuatu yang dilarang Allah apa? Judi, mabuk-mabukan, minum keras, khamar,